kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini, hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi jemaat GMI Philadelphia Balikpapan yang berada di Balikpapan, di luar kota Balikpapan, bahkan yang berada di luar negeri. Selamat beribadah bagi kita semua. Majelis Jemaat GMI Philadelphia menyambut dengan sukacita semua jemaat yang hadir pada kebaktian ini, khususnya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya persekutuan dan pelayanan GMI Philadelphia Balikpapan dapat meneguhkan iman dan pengharapan kasih kita kepada Kristus.
Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi hamba Tuhan dengan nomor yang tertera pada warta jemaat ataupun pada layar yang ada. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan jadwal pelayanan pada minggu ini. Yang pertama, ibadah minggu tanggal 6 Juni tahun 2021, pelayan firman Pendeta Freddy Stone Sileti, liturgos Ibu Paurisa Mondoringin, singer Saudari Agustina Rajarihi, doa syafaat Ibu Nita Sinaga, multimedia Saudara Fredrik William dan Ibu Nita Sinaga, pembaca warta saya sendiri Agustina Rajarihi, dan sekolah minggu akan dilayani oleh Superbook Online. Dan selanjutnya jadwal pelayanan minggu 13 Juni 2021. Yang pertama, pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Freddy Stone Sileti, liturgos oleh Saudari Citra Sari Theodora, singer oleh Saudara Fredrik William, doa syafaat oleh Ibu Normawati, multimedia Saudara Baskoro Hargono dan Saudari Agustina Rajarihi, pembaca warta oleh Saudara Fredrik William, dan sekolah minggu kembali dilayani oleh Superbook Online. Untuk jadwal ibadah kategorial, yang pertama pada tanggal 9 Juni 2021, persekutuan keluarga yang menjadi tuan rumah keluarga Hius Fendi, pelayan firman Bapak Martin Rukumbatu melalui media Zoom meeting. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2021, pada kategorial doa malam, liturgos Saudari Angel Valeri, pelayan firman Saudari Agustina Rajarihi melalui media Zoom meeting. Yang selanjutnya, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur maupun persembahan perpuluhan, dapat melalui transfer ke rekening BCA yang tertera pada warta jemaat di atas nama Paulus Rita, atau dapat diserahkan langsung kepada bendahara jemaat. Pengumuman bagi kita pada minggu ini, yang pertama, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan jemaat minggu yang lalu. Untuk konfirmasi laporan keuangan dapat menghubungi bendahara jemaat Ibu Paurisa Mondoringin. Yang kedua, Majelis Jemaat GMI Philadelphia mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, terhitung mulai tanggal 6 Juni sampai 12 Juni 2021. Secara khusus pada tanggal 6 Juni 2021 kami mengucapkan selamat ulang tahun Ibu kepada Ibu Yuliana. Dan yang kedua pada tanggal 7 Juni 2021 Saudara Gilberto Timothy. Kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, pelayan dalam masa cuti, Saudari Agustina Rajarihi akan melaksanakan cuti pada tanggal 13 sampai 27 Juni 2021. Mohon dukungan doa kiranya dalam penyertaan Tuhan hingga kembali ke Balikpapan. Demikian warta jemaat bagi kita semua pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar untuk saudara-saudara semua? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kekuatan, waktu sehingga boleh berkumpul bersama-sama melalui media online untuk memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita persembahkan waktu kita, hari minggu kita ini untuk Tuhan. Saya undang kita semua untuk mengambil satu sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam
ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai dengan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, hari untuk Tuhan kita. Mari kita angkat pujian ini, kita persembahkan hari Minggu kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ayat kedua, saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita mentariskan kebaktian minggu kita 6 Juni 2021 hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, menyertai engkau. Amin. Nats pemimpin kita minggu hari ini, Surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan nats pemimpin kita pada minggu hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu. Kuada sebagaimana kuada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Kuada sebagaimana kuada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu. Semakin hari semakin bertambah besar
Aku layak untuk melayani Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, berlimpah kasih, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya kembali mengundang kita semua untuk mengangkat pujian kita dari nama Yesus terus bersuara, nomor 227 ayat 1 sampai dengan kedua, Serikat Persaudaraan. Mari kita bersatu bersama-sama kumpul untuk menjadi persaudaraan kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah memberkati kita selama 1 minggu ini, memberikan kita kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah.
Nah itu hari ini saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Saudara-saudari untuk memberikan sebagian daripada apa yang telah kita terima dari Tuhan sebagai persembahan syukur kita. Sambil persembahan syukur dijalankan, mari kita angkat pujian kita padamu Tuhan dan Allahku. Dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Dan juga doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, kita bersatu hati dan kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami, melindungi kami, maka memberikan bagi setiap kami kesehatan hingga saat ini. Dan kami bersyukur kami boleh kembali lagi bersama-sama berkumpul, sekalipun melalui media daring ini, untuk kami boleh beribadah dalam kebaktian minggu kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur juga ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Secara khusus untuk Ibu Yuliana yang berulang tahun di hari ini, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu. Kiranya Tuhan terus memakai dalam kehidupannya, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaannya, diberkati Tuhan dan senantiasa dilindungi Tuhan. Kesehatannya pun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga untuk saudara kekasih kami Gilberto Timothy yang berulang tahun di hari Senin besok, kami serahkan juga dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Untuk studinya, menggumuli tugas akhir juga kiranya ditolong dan diberkati Tuhan. Ya Bapa, kami pun saat ini menaikkan syukur kami untuk persembahan yang sudah boleh dikumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat melalui pelayanan yang dikerjakan di GMI Philadelphia Balikpapan, dan Tuhan memberkati setiap orang yang ambil bagian dalam mengurus persembahan ini. Kiranya ditolong dan diberkati Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami naikkan doa-doa kami Tuhan secara khusus untuk pelayanan di GMI Philadelphia Balikpapan maupun juga yang ada di Pos PI Kuala Kapuas, dan pelayanan yang dikerjakan di MPW YPPIB Balikpapan. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalamnya, baik Pendeta Freddy Stonsileti, baik Ibu Normawati, Saudari Agustina Rajarihi, Saudara Frederick William, juga Saudari Lilis Anita,
dan juga majelis jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu ini dalam pelayanan di gereja kami serahkan semua mereka dalam tangan Tuhan. Hikmat Tuhan beserta dengan hamba-hamba-Mu, Tuhan memelihara mereka dan memberi bagi mereka kekuatan untuk menjalani pelayanan tiap-tiap hari. Juga kami berdoa Tuhan untuk pengurus sinode kami, Bapak Johnson Amiman beserta dengan tim yang ada di dalamnya. Tuhan menggumuli banyak hal di dalam kepengurusan sinode ini. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat. Apa yang sudah dirancangkan dalam agenda pelayanan 1 tahun ke depan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya senantiasa ada dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Juga untuk pengurus YPPII Tuhan yang secara khusus ada di Batu, kami serahkan hamba-Mu Bapak Roland Octavianus dan juga tim yang ada dalam pelayanan ini. Ditolong diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Pelayanan yang ada di seluruh MPW juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami saat ini juga Tuhan rindu berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, secara khusus bagi jemaat Tuhan yang menggumuli kesehatan. Kami berdoa bagi Pak Step dalam masa pemulihan, juga Saudara Hius Riki. Kiranya kedua hamba-Mu ini ditolong Tuhan untuk proses pemulihan kesehatan mereka, diberkati Tuhan dan mereka boleh kembali pulih dalam kekuatan dan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Juga untuk keluarga dari Ibu Lukita, Ibu Retno dan suami dan juga anak-anak yang saat ini menggumuli kesehatan mereka juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang berada di Semarang ditolong diberkati Tuhan. Tuhan memulihkan mereka, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan di tengah pergumulan mereka saat ini. Kami serahkan mereka sekeluarga dalam tangan Tuhan. Bahkan rencana Mbah Putri yang akan kembali menjalani operasi kedua katarak di hari Senin besok juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Orang tua kami kekasih, kami percaya operasi pertama boleh berjalan baik dalam pertolongan Tuhan, dan operasi kedua pun tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan memberkati Mbak Putri, Tuhan menolong tim medis yang juga mengambil bagian dalam operasi ini besok. Semuanya ditolong dan diberkati Tuhan, dan Mbak Putri pulih dalam kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk apa yang digumuli di jemaat kami, secara khusus untuk pengurusan sertifikat tanah gereja. Tuhan, kami berdoa kiranya setiap proses yang harus dilalui ini boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Tuhan menolong memberkati baik yang mengurusnya, baik orang-orang yang terlibat di dalam pengurusan ini di setiap instansi. Tuhan tolong mereka semua, Tuhan berkati sehingga prosesnya boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kerinduan setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini, untuk memiliki tempat beribadah permanen. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan kerinduan kami, kiranya ditolong dan diberkati Tuhan. Bahkan untuk pertumbuhan iman setiap jemaat-Mu kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Lewat setiap persekutuan yang dilakukan, ibadah yang kami ikuti, kami percaya itu terus menguatkan kami, dan Tuhan yang senantiasa memberkati kami, meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Ya Bapa, kami juga saat ini teringat untuk anak-anak kekasih kami, baik mereka yang ada di bangku perkuliahan untuk Ibet dan juga Abel, mereka yang menggumuli tugas akhir mereka skripsi ataupun juga ujian-ujian mereka. Tuhan, saat ini kami serahkan kedua anak kekasih ini dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memelihara di tengah studi yang mereka gumuli. Juga untuk anak-anak yang telah ataupun masih melaksanakan ulangan, Tuhan menolong mereka, baik Yoga, baik Baskoro, Angel, Anggun, Marcella, Marsal, dan semua anak-anak kekasih kami, Blue, kami serahkan semua mereka dalam tangan Tuhan. Ditolong diberkati Tuhan, bahkan orang tua yang mendampingi mereka dalam masa belajar tiap-tiap hari juga diberikan hikmat dan kekuatan. Ya Tuhan Yesus, kami juga saat ini rindu berdoa Tuhan untuk kota kami Balikpapan di tengah masa pandemi ini. Tuhan, kami bersyukur karena setiap kami sampai saat ini kami percaya ada karena pemeliharaan Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan secara khusus bagi kota kami, bagi pemerintah kami, kiranya diberikan kekuatan dan hikmat yang datangnya daripada Tuhan untuk memimpin kota ini, untuk boleh memberikan yang terbaik melalui pekerjaan mereka yang Tuhan percayakan, dan Tuhan memberkati setiap mereka. Juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang ada di tingkat pusat, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Hikmat Tuhan beserta dengan hamba-hamba Tuhan. Tuhan memakai mereka Tuhan dalam pekerjaan ini untuk boleh memberkati, untuk boleh menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, dan bangsa kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Ya Bapa,
Inilah seru dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah menaikkan syafaat kita. Mari kita mengangkat Mazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan perikopnya buat kita semua. Kemudian ayat yang pertama atau ganjil dibacakan oleh kaum wanita, dan ayat yang genap dibacakan oleh kaum pria. Demikian seterusnya hingga ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Bagi yang sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Allah kota benteng kita, kaum wanita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung menggoncang di dalam laut, Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bersama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Silakan duduk kembali. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita menyenangkan-Mu sebelum masuk ke dalam pelayanan firman pada pagi hari ini. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Cemerlang Bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan kepadamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar ku menyenangkan-Mu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu
Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Seperti pujian kami mau menyenangkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Meskipun faktanya seringkali kami mendukakan Tuhan. Kami mau Tuhan di rumah, di dalam keluarga kami, di gereja, di tempat kami bersekutu, di tempat kami bekerja pun kami kedapatan menyenangkan Tuhan. Saat ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan kami pengertian melalui apa yang kami baca dan kami renungkan. Dalam Kristus kami berdoa menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Mari kita membuka kitab suci kita, 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Tema kita hari ini, dunia kerja sebagai ladang Injil. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Tema kita hari ini yang diberikan oleh Sinode adalah dunia kerja sebagai ladang Injil. Saya membacakan, Bapak Ibu boleh menyimak di dalam kitab suci masing-masing. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ayat yang ke-6. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dunia kerja sebagai ladang Injil, tema kita hari ini. Setiap dikasih Tuhan, satu kali ada seorang pengusaha bercerita bahwa pada saat krisis ekonomi, terlebih khusus di masa pandemi COVID ini, ia tidak memecat satupun karyawan. Pengusaha itu juga menjelaskan situasi perusahaan kepada semua karyawannya. Semua karyawannya tahu bahwa kondisi perusahaannya sedang terpuruk, sangat sulit di masa pandemi ini. Mereka menerima gaji sekalipun mereka tidak dibayar penuh, karena memang kondisinya sulit. Setelah dikasih Tuhan, mereka menyadari bahwa perusahaan ini terus merugi, dan pimpinan perusahaan itu, si bos ini, harus menombok untuk membayar gaji mereka. Setelah dikasih Tuhan, ketika ditanya kenapa si pimpinan perusahaan ini melakukan hal itu, si pengusaha ini atau si bos ini menjawab begini, saya orang Kristen. Saya melakukan itu karena saya adalah melakukan hal tentang beribadah kepada Tuhan saya. Apa yang saya lakukan itu adalah salah satu ibadah saya kepada Tuhan. Setelah dikasih Tuhan,
si pengusaha itu melakukannya karena dia sedang beribadah kepada Tuhan. Itu alasannya. Saya dikasih Tuhan, ini adalah sebuah kisah yang sangat baik ketika berbicara soal berdoa dan bekerja. Saya dikasih Tuhan, surat Tesalonika ini dituliskan oleh Paulus ketika Paulus dalam pelayanannya, dan surat ini ditunjukkan kepada jemaat di Tesalonika. Dalam suratnya yang kedua ini Paulus memberikan banyak pujian kepada jemaat di Tesalonika. Bagi Paulus, jemaat ini pantas mendapatkan pujian. Kenapa? Yang pertama, iman mereka semakin hari semakin bertambah. Yang kedua, kasih mereka kepada sesama juga semakin bertambah. Kalau kita lihat 2 Tesalonika ini, di pasal-pasal sebelumnya kita melihat bagaimana jemaat di Tesalonika mendapat berbagai macam tantangan, pergumulan, penganiayaan yang pertama. Yang kedua tentang ajaran sesat. Tapi mereka tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Dianiaya, ada ajaran sesat, tapi mereka tetap konsisten mengikut Tuhan. Ya, karena itu mereka tidak tergoncang iman meskipun mengalami pergumulan. Dan luar biasa, jemaat Tesalonika dianggap lulus karena mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema atau perikop 2 Tesalonika pasal 3 ini, LAI memberi judul berdoa dan bekerja. Ya, berdoa dan bekerja. Tema kita dari sinode, dunia kerja sebagai ladang Injil. Dan dikasih Tuhan, kita tahu ada pepatah Kristen yang sangat terkenal, berdoa dan bekerja. Dalam bahasa Latin disebut ora et labora. Ya, berdoa dan bekerja. Tidak ada yang keliru dengan ora et labora ini, kecuali bahwa ia mudah menggiring kita pada pemisahan antara doa dan kerja. Sekali lagi ya, ora et labora ini gak ada yang keliru, kecuali kita membawa atau menggiring kata ora et labora ini kepada sebuah pemisahan antara doa dan kerja. Saya mengutip seorang profesor teologi dari bukunya Labirin Kehidupan. Saya dikasih Tuhan, pepatah ini mengandaikan bahwa berdoa bukanlah saat untuk bekerja, dan bekerja bukanlah saat untuk berdoa. Benar keduanya berhubungan, namun yang satu tidak ditemukan di dalam yang lain. Yang kita butuhkan sesungguhnya sekarang adalah sebuah sudut pandang spiritual yang tidak memisahkan keduanya, namun memampukan kita untuk melihat yang satu di dalam yang lain. Alternatif tersebut kita temukan ketika kita percaya bahwa bekerja dan berdoa memang tidak boleh dipisahkan. Jadi bekerja dan berdoa itu tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dengan ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi bisa jadi ada orang yang keliru menganggap ora et labora ini, kalau lagi berdoa ya berdoa, lagi kerja ya kerja. Padahal seharusnya keduanya tidak dapat dipisahkan. Alternatif tersebut kita temukan dalam perspektif yang lain. Selain dikasih Tuhan, bagaimana memahaminya? Ada satu istilah bahasa Latin yang tidak populer sepopuler ora et labora. Apa itu? Laborare et orare. Sekali lagi, laborare et orare. Bekerja adalah doa. Kalau ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi orare et orare, labore et orare, artinya bekerja adalah berdoa. Melalui ungkapan tersebut, fokus yang harus ditangkap bukanlah pada saat kita berdoa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu. Fokusnya adalah bahwa kita melakukan sesuatu sebagai doa kita. Bapak Ibu kalau mau makan berdoa nggak? Berdoa. Tapi jangan lupa, ada orang yang setelah berdoa makan lalu rakus. Makannya nggak ukur-ukur sampai timbul penyakit. Sebelum makan berdoa nggak? Berdoa. Tapi ketika makan, memisahkan doa itu dengan makan saja seenaknya, semaunya. Akibatnya apa yang terjadi? Terjadi pemisahan antara berdoa dan bekerja. Padahal sebenarnya waktu kita makan, setiap suap yang kita makan itu pun adalah doa. Bahkan waktu kita memberi sesuap makanan itu pun bagi orang lain itu pun doa, pengagungan kita kepada Allah. Karena itu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, cara pandang labore et oraro ini, ya, orare ini membebaskan kita dari kebuntuan yang memandang doa
sebagai sebuah ritualisme yang mesti dilakukan jika sebuah pekerjaan yang kita lakukan itu ingin berhasil. Apabila yang bermasalah dengan ritualisme ini adalah ia memisahkan doa dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Padahal praktik ritual sehari-hari justru muncul sebagai ekspresi iman yang otentik yang dilakoni di dalam setiap pekerjaan dan kehidupan tiap-tiap hari. Bapak Ibu, ada orang yang memisahkan kehidupan doanya dan kehidupan bekerjanya dipisah. Ya kalau pekerjaannya buat jahat ya wajar lah, kan di dunia. Kalau lagi berdoa ya berdoa, itu kan urusan sorga. Keliru. Berdoa dan bekerja berjalan bersama, tidak bisa dipisahkan. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Tapi tadi ada pepatah yang juga sangat-sangat baik. Laborare et orare. Bekerja adalah berdoa. Akibatnya apa? Mengerjakan segala sesuatu dengan takut Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mengerjakan sesuatu yang disebut laborare sebagai doa, orare. Ya, sesungguhnya kita tengah menyapa Allah di setiap detik kehidupan kita. Artinya apa? Di setiap hela nafas kita berdoa. Itulah sesungguhnya yang ingin dikatakan oleh Martin Luther King Jr. Dia bilang begini: menjadi seorang Kristen tanpa doa sama tidak mungkinnya dengan kehidupan tanpa nafas. Sekali lagi ya, menjadi seorang Kristen tanpa doa sama tidak mungkinnya dengan kehidupan tanpa nafas. Bisa nggak kita hidup tanpa nafas? Nggak bisa. Kehidupan Kristen pun sama, dibangun di atas doa. Apapun yang kita lakukan adalah doa. Dengan cara lain, Oswald Chambers bilang begini: doa adalah nafas hidup orang Kristen. Bukanlah apa yang membuatnya hidup, namun bukti bahwa ia hidup. Karena doa kita hidup. Dan kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berdoa. Karena itu sudah dikasih Tuhan, ada sisi lain, sisi ekstrim lain. Apa sisi ekstrim lain? Ya, kita mendapatkan pula namanya bahaya aktivisme. Aktivisme itu, ya, kalau ritualisme, pokoknya doa, pokoknya doa lah, apapun berdoa, ya, pokoknya doa, semuanya doa, jadi doa yang berlebihan, ini bahaya. Tapi ada juga aktivisme. Aktivisme ini melakukan aktivitas tanpa kehidupan spiritual. Bangun pagi kerja ya kerja aja, nggak berdoa. Mau tidur ya tidur aja. Bangun pagi lakukan apa ya apa aja tanpa berdoa. Mau makan ya makan aja, nggak berdoa. Nah ini bahaya. Tidak melibatkan Tuhan. Artinya apa? Hidupnya dipimpin oleh dirinya sendiri. Waktu ada masalah baru cari Tuhan. Nah, ini natur manusia berdosa ya. Nah karena itu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang kita baca hari ini. Berdoa dan bekerja, ya. Pekerjaan itu sebagai ladang Injil dimanapun kita tempatkan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama. Ora et labora, artinya berdoa dan bekerja. Sedangkan ora et labora mengandung arti orare et labora, mengandung arti apa yang kita kerjakan setiap hari, sekaligus merupakan upaya dan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, doa bukan hanya apa yang kita katakan atau ucapkan kepada Tuhan. Berdoa yang biasa kita tahu, lipat tangan tutup mata, itu hanya salah satu aspek dari orang berdoa, salah satu cara berdoa. Lalu bagaimana kehidupan doa yang benar? Kita naik motor, kan naik mobil, bahkan di toilet pun sedang buang air, sedang mandi, ya kita berdoa. Itulah kehidupan Kristen yang benar dalam apapun yang kita kerjakan. Selain merupakan komunikasi kita dengan Tuhan, doa merupakan relasi kita dengan Tuhan. Nah, karena itu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jika dari perspektif ini sebenarnya kehidupan kita itu setiap detik, setiap langkah dalam bekerja sekalipun adalah doa. Semuanya dilakukan atas dasar doa kepada Tuhan. Menariknya Bapak Ibu, tema kita hari ini, dunia kerja sebagai ladang Injil. Apa hubungannya dengan apa yang sudah saya jabarkan tadi? Bapak Ibu, jika demikian, mengapa dunia kerja sebagai ladang Injil? Kalau berdoa dan bekerja itu penting, 3 hal saya mau jabarkan secara singkat kepada Bapak Ibu. Yang pertama,
supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Berdoa dan bekerja, supaya tujuannya apa? Firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Coba kita lihat ayat 1. 2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Allah beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Orang-orang Tesalonika ini, dalam apapun yang mereka lakukan, mereka berdoa, tapi juga mereka bekerja kepada Tuhan. Akibatnya apa? Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa tahun lalu saya mengendarai motor di pertigaan di kota Balikpapan ini, tepat di traffic light itu. Tiba-tiba ada mobil di depan saya, mungkin lagi buru-buru. Mobilnya itu ada lambang Kristen yang salib. Baru ada gambar ikannya di sebelah, lambang Kristen. Bahasa Yunani dibuat seperti ikan gitu. Bapak Ibu tahu, pas lampunya hijau, mobil tit diklakson dia karena buru-buru. Saya di belakang mobil itu dan yang lain langsung gak respect lihat mobil itu. Karena ada apa? Lambang Kristennya. Selain dikasih Tuhan, Tuhan akan dimuliakan melalui perilaku para pengikutnya. Sekali lagi ya, Tuhan akan dimuliakan melalui perilaku para pengikutnya. Bagaimana supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan? Kalau dalam bekerja, mengerjakan apapun, kita tidak takut Tuhan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana melihat kekristenan di dunia ini? Apakah orang lain harus berjumpa dengan Yesus secara langsung? Ada, hanya 0,00 sekian persen lewat mimpi. Itu kan pengalaman pribadi, nggak bisa dijadikan dogma. Itu pengalaman personal seseorang. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi sudah dikasih Tuhan, bagaimana cara menunjukkan supaya dunia ini dapat dilihat sebagai ladang Injil yang melalui perilaku kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak ada cara yang ampuh selain perilaku kita menjadi kesaksian. Firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan yang melalui kita, bukan yang lain. Sayangnya banyak orang Kristen di luar sana tidak menyadari hal ini. Akibatnya apa? Hidupnya sesukanya, hidupnya seenaknya. Nggak mikir kalau dia itu Kristen, pengikut Kristus. Coba kita lihat di negara kita. Negara yang mayoritas Muslim, Kristennya minoritas. Jumlah Kristennya nggak banyak. Ada yang bilang 10 juta, 15 juta, 20 juta, entah berapa juta pun itu. Tapi coba kita lihat, ada nggak pejabat Kristen yang ketangkap karena korupsi? Ada. Menteri Kristen ada. Kepala daerah Kristen ada nggak? Ada. Ini memalukan. Karena apa? Apa yang mereka kerjakan tidak mereka doakan. Padahal pekerjaan mereka ladang pemberitaan Injil. Waktu mereka menjadi pejabat, mereka menjadi orang Kristen yang taat, orang akan lihat ternyata orang Kristen jadi teladan. Sudah dikasih Tuhan. Di sini kita lihat yang pertama, supaya tujuannya firman Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Yang kedua, mengikuti teladan Kristus melalui Paulus. Mengikuti teladan Kristus melalui Paulus. Bapak Ibu, dunia kerja sebagai ladang Injil, yaitu caranya mengikuti teladan Kristus. Salah satunya dalam perikop ini melalui Paulus dan kawan-kawan. Coba kita lihat ayat 7 dan ayat 9. 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan ayat 9. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ayat 9 tertulis begini. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata teladan diulang 2 kali. Bapak Ibu, salah satu masalah dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan, dan banyak hal lain adalah soal teladan. Banyak orang pandai berkata-kata tapi tidak menjadi teladan. Banyak orang pandai bicara tapi tidak pandai atau tidak banyak yang berbuat. Hari-hari ini kita semua bergumul dengan teladan. Ya. Ini pergumulan semua orang.
belakangan ini, pendeta di sosial media, Bapak Ibu bisa lihat, apakah jadi teladan atau tidak? Sebaliknya, pendeta yang berkhotbah, apakah hanya pandai berkhotbah, tidak pandai melakukan firman? Atau jemaat yang suka mendengarkan tapi tidak pandai, tidak suka melakukan firman? Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam teks yang kita baca hari ini, kata teladan ini penting. Mengapa? Karena teladan ini sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Coba kita lihat di Alkitab. Yesus berbicara soal pengampunan. Di kayu salib dia tergantung, dia bilang ampunilah mereka. Wah, teori Yesus tentang pengampunan 70 kali 70 kali. Artinya apa? Unlimited, tidak terhingga. Bagaimana prakteknya? Di kayu salib Yesus katakan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Paulus bagaimana? Dia pemberita Injil, mengalami penganiayaan, difitnah, dia gak balas. Teladannya jelas, nyata. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa dunia ini kacau? Dalam hal konteksnya firman Tuhan ini berbicara tentang pekerjaan. Karena tidak ada keteladanan, krisis keteladanan. Ya. Dalam keluarga, dalam gereja, tempat kita bekerja, sulit untuk memperoleh teladan. Tapi firman Tuhan ini menyapa saya, menyapa kita semua. Mari menjadi teladan. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita menjadi teladan, cepat atau lambat, Injil itu akan makin maju. Ketika kita menjadi teladan, gereja itu akan penuh. Kenapa saya bilang penuh? Karena orang-orang tertarik. Kok orang Kristen seperti ini ya? Kok baik sekali ya? Kok berinisiatif ya? Kok peduli dengan orang lain? Ketika itu terlihat dalam tempat kita bekerja. Tapi sebaliknya, jika kita tidak menjadi teladan, wah, kita dicemooh orang. Gereja dihina orang. Coba lihat di Eropa sana. Kekristenannya menyusut. Karena apa? Tidak menjadi teladan. Persoalannya bukan pada gerejanya, tapi kepada oknum, pada pribadi-pribadinya. Jauh-jauh di Eropa. Bagaimana dengan kita di sini? Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah menjadi teladan di tempat kita bekerja, di dalam keluarga kita, di gereja kita? Bagaimana orang-orang melihat kita? Apakah kita patut diteladani atau dijauhi? Hanya kita yang tahu. Yang ketiga, yang terakhir, karena iman kita akan terlihat melalui perbuatan kita. Karena iman kita akan terlihat melalui perbuatan kita. Sekali lagi ya, karena iman kita akan terlihat melalui perbuatan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini teknologi menjadi tangan kanan bagi hampir semua orang di dunia ini. Teknologi menolong, memudahkan kita semua. Tapi memiliki dua sisi tentunya, positif dan negatif. Ya, teknologi itu gak beragama. Ya, teknologi itu tidak beretika. Tapi kita sebagai pengguna teknologi, orang-orang beragama, orang-orang beretika, dan yang sebagainya. Iman kita saat ini salah satunya sangat mudah terlihat melalui teknologi. Minggu lalu saya dan istri saya ketika kami ada di Bali, kami pesan gokar ke airport. Ketika pesan gokar itu, nama drivernya itu nama Kristen dari suku X. Ketika itu saya dan istri saya langsung, wah, nah kita ini dari suku X. Langsung ketahuan ya, langsung mudah sekali diketahui. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, masalahnya identitas kita yang mudah diketahui, tempat kita bekerja, orang paham siapa kita. Bapak Ibu, apakah karena identitas kita yang menonjolkan iman kita itu memperlihatkan perbuatan kita? Masalahnya hari-hari ini banyak orang namanya itu Alkitabiah, tapi kelakuannya kriminal. Namanya Lukas, tapi maling motor. Namanya Daniel, tapi koruptor, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, iman kita akan terlihat melalui perbuatan kita, bukan hanya kata-kata. Mau bicara apapun tentang Yesus, tapi kalau perbuatannya nol, nggak ada gunanya. Orang bukan melihat tentang Yesusnya itu nanti, tapi dalam perbuatan kita dulu. Nah, sayangnya banyak orang memproklamirkan Injil, tapi perbuatannya nol besar. Ini pergumulan semua kita sebagai pengikut Kristus.
Terlalu banyak orang bangga dengan simbol-simbol agama, salib lah, apalah, dibanggakan. Tapi jangan lupa, teladannya ada atau tidak? Orang respect nggak dengan kita? Atau sebaliknya, orang nggak respect? Dan dikasih Tuhan, itu sebabnya Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam firman Tuhan ini jelas sekali 2 Tesalonika ini, berdoa dan bekerja. Firman Tuhan ini jelas sekali 2 Tesalonika ini. Rasul Paulus memberikan contoh jemaat yang ada di Tesalonika, bagaimana kehidupan mereka, apa yang mereka kerjakan, mereka doakan. Apa yang mereka doakan, mereka kerjakan. Jadi, doakanlah apa yang kita kerjakan, dan kerjakanlah apa yang kita doakan. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajar kepada setiap kita. Yang pertama, ora et labora, berdoa dan bekerja. Mari kita menjadi berkat di keluarga kita, di gereja kita, di tempat kita bekerja. Kita mewartakan Injil melalui perbuatan, melalui sikap kita. Yang kedua, jadilah teladan Bapak Ibu. Bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam perbuatan. Lebih baik 1 teladan daripada 1000 perkataan. Itu yang dunia inginkan. Mari kita buat. Yang ketiga, beriman berbicara soal Tuhan, tapi berbuat berbicara soal kita dan sesama. Sekali lagi, beriman itu berbicara soal Tuhan, tapi berbuat berbicara soal kita atau sesama kita. Karena itu iman kita yang berbicara soal Tuhan itu harus terlihat tentang kehidupan kita dan sesama kita. Mengasihi Tuhan akan terlihat ketika kita mengasihi sesama. Injil itu akan seperti buku yang terbaca dalam kehidupan kita waktu kita sungguh-sungguh. Persoalannya Bapak Ibu, tidak semua orang menyadari hal ini. Tapi kiranya firman Tuhan pada Minggu 6 Juni hari ini menyapa saya, menyapa kita semua. Mari kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mewartakan Injil Kristus dimanapun kita berada. Ini tidak mudah, ini sulit. Tapi jangan lupa, dengan kita menyadari kita adalah pengikut Kristus, kehidupan kita, setiap helaan nafas kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan dilihat bagi sesama kita. Tuhan menolong kita mendengarkan firman-Nya, tapi juga menjadi pelaku kebenaran. Amin. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Kiranya firman Tuhan minggu hari ini menyapa kami semua dalam kami mengikut Tuhan. Kiranya di tempat kami bekerja yang adalah ladang Injil itu, kami mulai dari keluarga kami, dari gereja kami, dan keluar di tempat kami bekerja. Ampuni kami kalau kami kedapatan tidak setia menjadi pekabar Injil melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami. Tapi kiranya firman Tuhan minggu hari ini menyapa kami semua, mendengar kami, tapi juga kami menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi ini. Biarlah hamba yang diberkati oleh Tuhan lebih dan lebih lagi dalam setiap pelayanannya. Mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seturun bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat.
sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Telah ku puji ku sembah, telah ku puji ku sembah. Kau Tuhanku penebus, Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kiranya pujian ini menjadi pegangan bagi kita bahwa Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita, dan kita berdoa tetapi juga bekerja, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali dalam setiap kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita sungguh-sungguh mewartakan Injil Kristus, dimulai dari keluarga kita, gereja kita, bahkan di tempat kita bekerja dan dimanapun kita berada. Jemaat, pulang dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun Ibu Yuli hari ini, Gilberto Timothy besok. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat hari Minggu.